sama dengan maka 1 tahun ini sama dengan yang bulan keluarga, nanti APB, kemudian nanti BKSN itu sama, selalu sama. Karena tema ini adalah tema tahun arah dasar KAJ. Dan kebetulan, kalau tadi kepedulian itu apa? Kata kepedulian itu ketika tadi tutorial batuk pulang aja, gitu ya, batuk, gitu ya, karena ini lalu langsung mengambilkan minum, mengambilkan. Ini satu bentuk kepedulian, ketika melihat seseorang yang mungkin mau minum nih lagi mencari apa kan nggak enak kan yang dan tetapi ada yang tergerak hatinya, itulah sebuah bentuk kepedulian. Nah, pada malam hari ini kalau tema APP-nya seperti ini sama kepedulian yang lebih kepada yang lemah dan di sini kebetulan kita umat Katolik tadi sudah diberikan pengantar bersamaan dengan tahun jubileum. Tahun jubileum temanya ternyata sama, yaitu peziarah pengharapan. Peziarah pengharapan, kita diminta menjadi komunitas pengharapan. Maka ini berubah-ubah ya. Kira-kira apa yang membuat semangat ini? Apa karena kita bisa ke GBK? Salah satunya. Atau karena apa lagi? Yang kira-kira yang membuat kita kehadiran Paus ini luar biasa bagi kita ini apa kira-kira? Ada yang merasakan? Ternyata gempa Paus hadir di sini itu membuat yang media sosial orang-orang itu terkagum bagaimana pemimpin umat Katolik ini begitu sederhana cara mereka mengendarai itu, makanya dijemputnya mobil sederhana, pakaian, sepatu, jam tangan menjadi sorotan gitu ya. Ini kan jadi pemimpinnya saja sederhana begitu, pantesan gitu ya. Terus pantesan teman saya yang Katolik ini hidupnya juga begitu ya, sederhana, baik. Pemimpinnya aja seperti itu, baiknya, sederhananya. Ini kan membuat kita jadi bangga. Oh, orang lain melihat janda yang menangis itu, Yesus menghampiri lalu mengatakan jangan menangis. Kalau hanya Yesus menyampaikan jangan menangis saja, janda itu hidupnya terangkat lagi tidak? Enggak. Runtuh ya runtuh saja, sedih ya tetap sedih. Kamu bisa bilang ini ya, jangan menangis. Tapi kan yang menjalani hidup saya, bagaimana saya ini bisa melanjutkan kehidupan saya? Tetap mengalami, iya. Ada yang tidak mengalami, tidak pernah mengalami hidupnya sedih, putus pengharapan atau apa? Enggak ada, enggak ada. Baik. Lalu ketika sudah hadir di tempat ini, apakah kira-kira pernah ditolong oleh Tuhan? Lalu sehingga kesedihan, putusasaan, hilang harapan itu muncul kembali. Apakah pernah ditolong Tuhan dalam kehidupan? Pernah. Pernahnya lebih ya. Ternyata kita semua pernah mengalami seperti janda yang sedih, putus harapan, kemudian apa tadi runtuh gitu ya, runtuh kehidupannya. Aduh, kayaknya seperti masalah yang berat, puji Tuhan istilahnya, sedih apa musibah atau apa nggak pernah gitu. Jadi mungkin agak susah juga mikir bagaimana rasanya merasakan seperti yang sedang kesedihan sampai putus asa ya. titik nol. Saya juga nggak sedalam itu sih Pak ya. Maksudnya ya saya ditinggal orang tua meninggal, ayah saya tahun 2023. Ya cuma kita tahu ya sebagai orang Katolik ya meninggal itu bukan akhir gitu kan, itu fase yang harus dilewati untuk bertemu Tuhan gitu. Jadi ya bukan sedih putus asa arahnya, tapi lebih ke arah kayak ya kita nggak bisa menyentuh badannya lagi, paling begitu.
Cuma kita tahu jiwanya berbahagia dan itu harus dilalui semua dari kita kan, nggak akan ada yang abadi. Itu paling. Yang lainnya syukur sih nggak pernah seperti bapak, mungkin belum pernah sampai anjlok ambles gitu ya. Aduh sih. Karena kalau istilahnya ya mertua orang tua meninggal itu ada ya sedikit tapi lebih banyak syukurnya, karena sekarang penderitaannya beliau sudah selesai. Sekarang tiba masa yang barunya, kita juga melangkah ke tahap yang lebih baru lagi, di mana kita bisa hidup atau harus bisa hidup tanpa bimbingan orang tua lagi, babak baru disyukuri. Iya Mas Dusi. Ya, kalau saya itu sebenarnya semua itu sudah pernah mengalami itu, cuman bagaimana menyikapi, bagaimana cara bertahan supaya jangan sampai ke titik nol. Ketika yang paling jelas itu yang saya ditinggal itu saya harus berbuat apa kan, ya sudah diikuti aja, dilakukan aja. Jangan sampai kalau sampai nanti saya jatuh, saya merasa Depresi. nah itu pasti akan berakibat semuanya. Ya udah dilakukan aja, pasti akan ada jalan dan pasti semuanya akan berlalu. Gitu. Monggo. Masih mau masuk lagi nanti. Jadi hampir menutup lubang. Nah, jangan bukan rahasia. Kalau kelompok ini, wah ini ngomongin dari Pacio sampai ini nih. Oh, tapi dari saya mungkin sebentar-sebentar gitu, waduh luar biasa gitu ya. Tapi mungkin dari perwakilan tadi yang disampaikan dari sharing teman-teman tadi, ada nggak sebuah satu atau dua kalimat yang menyimpulkan apa nih dari pengalaman yang ini, apa yang kita dengar dari teman-teman yang ada di sini. Kalau ada yang pengen di-sharingkan kita yang luar biasa, boleh di-sharingkan. Kalau mungkin satu atau dua kalimat mau sampaikan dari cerita di kelompok kecil tadi, monggo. Ada yang mau sampaikan mana dulu? Kelompok yang mana dulu? Ya. Pak Dusi. Oh, Pak Dusi dulu. Kalau Bapak kali bersabda bertitah ya, udah. Monggo. Ya. Terima kasih Pak Pras. Saya ini cerita tadi kelompok kami itu, saya kan memang cowok-cowok ini yang cerita dan semua kenapa ini kan sakit. Saya nggak apa-apa. Tapi mendengarkan bahwa Pak tadi yang cerita, yang paling seru itu ceritanya Pak Abri. Jadi yang lebih tepat cerita itu Abri. Itu tadi pengantar untuk cerita dengan orang lain, tetapi hanya campur tangan Tuhan yang mampu memecahkan masalah itu. Kenapa? Karena Tuhan itu baik dan Tuhan itu luar biasa. Untuk itu jangan berhenti berharap ya adalah kepada Tuhan dalam setiap kesulitan itu. Selesai ya ternyata ya, 3 ini ya. Nah, maka kalau kita nggak boleh berhenti berharap, ternyata ada orang-orang yang juga mungkin belum mampu punya pengharapan kepada Tuhan, belum pernah merasakan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Maka nanti di pertemuan kedua, kalau pertemuan pertama ini kita melihat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, inkarnasi Allah itu, lalu Tuhan yang berbela rasa kepada kita melalui kata-kata Tuhan yang
luar biasa. Agung. Serta bernyanyi senang, Tuhan selalu mesukaku. Oh.